Sleeper, ada info penting nih. Channelku yang lain yaitu channel Temanime sekarang akan mereaction dan nonton bareng film-film yang seru, khususnya anime-anime favorit kalian. Dan di sini kalian juga bisa request anime buat kita nonton bareng di sana. So jangan lupa ramen dan bantu subscribe ya teman-teman semua. Terima kasih. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di film terlihat seorang pemuda bernama Jin Kazama tengah dikejar-kejar oleh 3 orang pemuda seumurannya hingga ke hutan. Namun di situ Jin tidak dapat berlari lagi nih dan berujung dia dikeroyok oleh ketiga pemuda lainnya. Karena sudah tidak tahan lagi dipukulin, akhirnya Jin membalas perbuatan ketiga orang itu dengan mudahnya. Perbuatan Jin itu berhasil dihentikan oleh ibunya. Setelah itu ibunya mengajak Jin untuk pulang ke rumah mereka yang tidak jauh dari sana. Tidak lupa sang ibu menasihati Jin soal dirinya yang tidak bisa menahan emosional dirinya. Sekalipun sang ibu tahu bahwa perkelahian itu bukanlah Jin yang memulainya. Jin mengerti nasihat dari ibunya yang sangat peduli nih akan bakat yang dimiliki oleh Jin sebagai keturunan dari Kazama. Kemudian mereka berlatih sparring nih sang ibu melawan Jin. Selain belajar untuk menangkis dan menyerang, sang ibu juga mengajari Jin tentang teknik Kazama yang bernama Ryo Insui. Singkat cerita, hari sudah mulai malam. Sehabis latihan mereka akan makan malam bersama sambil bercerita tentang masa lalu sang ibu. Sialnya mereka kedatangan 2 orang yang tidak diundang nih, yaitu seorang bapak dan anaknya yang menjadi korban pukulan Jin. Singkat cerita, bapak itu datang sambil mabuk dan mengancam mereka. Hal ini membuat Jin tidak dapat menahan emosinya lagi. Alhasil dia berniat untuk menghajar bapak itu. Untungnya sang ibu sudah melakukannya terlebih dahulu dan berhasil membuat bapak itu sedikit terlempar. Lalu sang ibu meminta anak dari bapak itu untuk membawa bapaknya pulang. Kejadian ini membuat Jin senang di atas penderitaan orang lain. Melihat Jin seperti itu, Jin langsung diserbu nasihat nih dari sang ibu yang mengajarkan etika baik dalam menggunakan seni bertarung. Di situ Jin berjanji untuk tidak berlaku seperti itu lagi. Namun sayangnya kesialan datang lagi menimpa mereka. Mereka kedatangan seorang iblis hijau seperti suku Mayan yang disebut sebagai Ogre. Hal ini membuat sang ibu meminta Jin untuk tetap di rumah dan berpesan mencari sang kakek yang bernama Heihachi Mishima. Lalu sang ibu langsung bergegas keluar untuk sparring dengan Ogre. Pertempuran itu sangat sengit sebab sang ibu bukanlah tandingan yang sepadan dengan Ogre. Melihat sang ibu kesulitan, Jin datang membantu. Namun naasnya dia hanya menjadi beban dan berakhir pingsan. Namun sang ibu masih berusaha untuk melawan Ogre untuk melindungi Jin, hingga sang ibu harus mengorbankan dirinya demi sang anak. Keesokan harinya, Jin berusaha untuk mencari keberadaan kakeknya yang bernama Heihachi Mishima di sebuah gedung. Awalnya dia sempat tertangkap oleh pengawal yang kemudian dibawa oleh pengawal itu ke tempat Mishima berada sebab Jin memberitahu identitas aslinya. Bukannya menerima pelukan dari sang kakek, justru Jin diajak untuk sparring dan membuktikan kekuatannya sebagai penerus dari Jun Kazama, yaitu ayahnya. Sialnya ekspektasi Mishima sempat meleset mengenai kekuatan Jin.
Bahkan Mishima mengusir Jin. Namun di situ Jin menceritakan tentang iblis Ogre yang membuat ibunya pergi untuk selamanya dan niat Jin untuk membalaskan dendam kepada Ogre itu. Mendengar tekad Jin untuk terus melawan sang kakek, Mishima menerimanya. Dia akan melatih Jin nih sampai Jin bisa mengalahkan iblis yang mengambil nyawa ibunya. Keesokan harinya, asisten Mishima yang bernama Miura tengah mengukur badan milik Jin untuk dibuatkan baju olahraga. Di situ Jin juga request nih soal gambar api yang akan ditaruh di bagian bawah celananya. Hal ini membuat Miura sedikit khawatir dan melapor ke Mishima. Dengan cepat Mishima menolaknya demi kebaikan Jin, sebab Jin belum siap menerima lambang api itu. Setelah itu, Heihachi mengajak Jin menuju ke tempat berlatih mereka. Di sana ada ring indoor yang dikelilingi oleh taman zen ala Jepang. Sebelum memulai latihan, Heihachi menceritakan semua tentang keluarga Mishima ini yang berbeda dengan Kazama. Bahkan dia juga menceritakan tentang keluarga Mishima yang sangatlah kuat dalam membangun dan menghancurkan seperti cerita ayahnya Heihachi yang menghancurkan satu lampu taman itu. Setelah itu, Heihachi berniat untuk menghancurkan gaya bertarung Kazama yang ada pada diri Jin dan menggantinya dengan gaya Mishima yang berapi-api. Singkat cerita, Heihachi sempat menjelaskan pada Jin tentang latihan pertama ini, di mana Jin hanya diperbolehkan menggunakan setengah badan ke atas dan dilarang menggunakan tendangan. Di situ Heihachi langsung merobohkan Jin. Hal ini membuat Jin tergerak untuk terus melatih pukulannya, yang mana dia terus melatihnya hingga malam pun tiba. Selesai latihan, Heihachi mengajak Jin untuk makan malam bisnis dan bertemu dengan seorang bawahannya. Di sana bawahannya itu berkhianat dari Heihachi. Lalu dia meminta Jin untuk menghajar pria itu dan mengambil barang berupa liontin yang dipesan oleh Heihachi. Sekalipun menang, Jin sempat dicibir oleh sang kakek sebab Jin ragu-ragu. Dan menurut Heihachi, keraguan-raguan adalah sebuah kelemahan. Di situ Jin mengerti dan akan mengingatnya selalu. Keesokan harinya, Jin sudah siap nih untuk berlatih. Namun Heihachi bersama Miura tengah mengobrol tentang hubungannya liontin, Ogre dan juga hilangnya para petarung hebat. Di situ Jin hanya mendengarnya hingga mereka selesai. Setelah selesai, Jin kembali untuk berlatih bersama kakeknya seperti biasa. Di situ Jin kalah dan berakhir harus latihan keras lagi nih. Namun saat latihannya kali ini, dia sudah diperbolehkan untuk menggunakan kakinya. Sekalipun begitu Jin tetap kalah telak. Hal ini membuat Jin terus dan terus berlatih. Hari demi hari Jin terus berlatih nih. Bahkan sepulang sekolah dia langsung berlatih di tempat latihannya ataupun bersama teman sparringnya. Tidak terasa waktu sudah 4 tahun berlalu dan badan Jin juga sudah seperti petarung yang handal. Kini Jin yang sekarang sudah berbeda dari Jin 4 tahun yang lalu. Saat ini dia akan sparring melawan kakeknya untuk membuktikan kekuatannya. Dengan hebatnya nih, Jin berhasil mengalahkan sang kakek dengan keren dan tangkasnya. Melihat kehebatannya Jin, Heihachi sangat bangga. Ditambah Jin juga mengingat tentang lampu taman itu, di mana Jin menghancurkan sisa lampu taman yang satunya. Setelah itu Jin pergi dari tempat latihannya, sedangkan Heihachi sudah meminta Miura untuk segera mendaftarkan Jin ke dalam turnamen tinju besi. Hal ini dia lakukan untuk membawa Jin bertemu langsung dengan Ogre, iblis yang melenyapkan ibunya Jin. Singkat cerita, di suatu siang Jin tengah terduduk di pesawat jet pribadi milik kakeknya menuju ke Peru. Dia juga melihat di internet tentang kasus yang sempat menimpa ayahnya, yaitu Kazuya Mishima. Sesampainya di Peru, Jin dijemput oleh Miura dan langsung dibawa menuju mobil untuk mengikuti kejuaraan. Sebelum sampai di mobil, Miura sempat memberitahu Jin untuk merahasiakan hubungan darah antara Jin dengan keluarga Mishima demi keselamatan Jin. Kemudian Jin dikagetkan dengan beberapa orang yang juga semobil dengannya.
Jin juga bertemu dengan rivalnya yaitu Hwoarang. Selama di perjalanan menuju ke tempat turnamen, Jin sempat melihat sebuah rekaman pertarungan kejuaraan Raja Tinju Besi kedua yang tersebar di internet. Di video itu terlihat Mishima, sang kakek tengah menghadapi anaknya yang bernama Kazuya atau ayahnya Jin. Hal ini dilihat oleh Hwoarang, bahkan di percakapan Jin dan juga Hwoarang tentang Kazuya juga didengar oleh Nina. Nina mengatakan bahwa Kazuya pantas mati sebab Kazuya adalah pria yang jahat. Hal ini menjadi bahan pikiran dari Jin sebab Jin penasaran soal kematian sang ayahnya. Bahkan dia juga bertanya kepada kakeknya soal ayahnya. Namun sayangnya Heihachi hanya menyuruhnya fokus pada turnamen besok. Malam harinya Heihachi dan para peserta turnamen tengah mengadakan jamuan makan sebelum pertandingan besok. Namun Heihachi sendiri pergi dari pestanya, bahkan cucunya juga sebab Jin melihat Nina pergi keluar arena. Ketika Jin mengikuti Nina, seorang peserta bernama Leroy menghentikannya dan ingin menghajar Jin. Kuatnya Jin, dia berhasil menangkis pria itu. Namun hal ini dilihat oleh kakeknya melalui sebuah drone, sehingga sang kakek langsung meminta Miura supaya besok Leroy akan menjadi lawan pertama Jin. Setelah itu Jin pergi mencari Nina untuk bertanya soal kematian Kazuya. Namun sayangnya Nina tidak menjelaskan secara detail soal Kazuya. Justru dia meminta Jin untuk menjauhi informasi, bahkan hal yang berhubungan dengan keluarga Mishima. Beruntungnya Jin, di sana juga ada Paul, seorang petarung yang pernah melihat pertempuran final antara Heihachi versus Kazuya. Langsung aja nih Jin bertanya soal pertarungan itu kepada Paul. Paul menceritakan semuanya kepada Jin. Semua cerita itu membuat Jin ingin menemui sang kakek secepatnya. Alhasil Jin pergi untuk menemui Heihachi di truk pribadinya. Sekalipun Jin diminta untuk menunggu hingga esok sebab kakeknya tengah rapat. Di situ Jin tetap keras kepala nih, ingin berbicara dengan kakeknya. Setelah itu Jin langsung bertanya tentang kematian Kazuya dan semua tentang ayahnya yang telah dihabisi oleh kakeknya. Heihachi langsung menceritakan semuanya tentang Kazuya yang menjadi jahat sebab memiliki gen iblis di dalamnya. Hal inilah yang membuat Kazuya sangat kuat dan menjadi sangat jahat. Semua itu membuat Jin kaget sebab dia mewarisi gen iblis itu, dan dia adalah alasan kenapa Ogre bisa muncul lalu menghabisi sang ibu. Keesokan harinya Jin tengah berada di sebuah tempat untuk menenangkan diri sebelum bertarung melawan Leroy. Di sana dia bertemu dengan temannya yang bernama Xiaoyu. Setelah itu Jin langsung pergi nih menuju ke tempat pertarungan. Kemudian pertarungan pertama ini dimulai dengan Jin yang akan melawan Leroy. Selama pertarungan Jin sempat dibuat kewalahan oleh Leroy. Namun dengan kekuatan yang dimiliki oleh Jin, dia berhasil nih membalikkan keadaan. Namun sayangnya sekalipun Leroy sudah sulit melawan Jin, dia tetap keras kepala nih sebab Leroy datang ke turnamen ini untuk memberi pelajaran kepada Heihachi. Dan semua itu dimulai dari menghajar Jin yang merupakan anak buah Heihachi menurut Leroy. Sialnya Leroy harus tumbang dan menderita patah tulang sebab Jin terpaksa melumpuhkannya. Akhirnya Jin memenangkan babak pertama. Singkat cerita, babak selanjutnya Xiaoyu versus Nina. Pertarungan ini awalnya berjalan biasa saja. Di situ Jin sempat bertanya-tanya nih kepada Heihachi soal Xiaoyu. Di situ Xiaoyu menyerang musuh tidak menggunakan kekuatan melainkan strategi. Sekalipun Xiaoyu sempat terpojok melawan Nina, namun akhirnya Xiaoyu memenangkan pertandingan ini. Setelah melihat Xiaoyu menang, Jin sempat khawatir tentang Leroy. Alhasil dia datang untuk menemui Leroy di luar truk rumah sakitnya. Di sana Leroy sedikit kaget sebab Jin datang untuk menanyai kabarnya. Karena menurut Leroy, semua yang diajarkan oleh Mishima pasti hanya berfokus pada kekuatan semata tanpa peduli orang lain.
Bahkan Leroy juga sempat memberitahu Jin bahwa Heihachi hanya memanfaatkan Jin sama seperti Heihachi memanfaatkan Leroy di masa lalu. Sialnya Heihachi datang dan membubarkan acara menjenguk Jin ini. Singkat cerita, Jin sudah berada di arena turnamen untuk melawan Hwoarang, yaitu rivalnya. Pertempuran ini terasa bahwa Jin hanya menyerang Hwoarang tidak sepenuh hati sebab dia teringat kata-kata sang ibu yang selalu mengajari tentang kebaikan padanya. Namun semua itu berubah nih ketika Jin terpojok dan teringat kata-kata kakeknya yang terus memaksa dia untuk menang demi balas dendam. Yang pada akhirnya pertandingan ini dimenangkan oleh Jin dengan kekuatan supernya. Baiknya Jin, dia teringat tentang didikan dari sang ibu sehingga Jin tidak membuat rivalnya terluka parah. Hal ini membuat sang kakek sangat geram padanya dan Jin tahu soal itu. Kemudian pertandingan selanjutnya nih, yaitu Xiaoyu melawan King. Saat ini Xiaoyu tengah kesulitan melawan King sebab King bukanlah tandingannya. Alhasil pertandingan ini dimenangkan oleh King. Setelah pertandingan, Xiaoyu dibawa ke klinik dan dirawat di sana. Jin menemani gadis itu hingga dia sadar. Ternyata bukan hanya Jin nih yang menjenguk Xiaoyu. King sebenarnya ingin melihat kondisi gadis itu. Namun dia tidak enak sebab ada Jin. Setelah itu pertandingan selanjutnya akan dimulai nih, yaitu King versus Paul. Di sana Jin ikut menyaksikan pertempuran itu bersama Heihachi. Selama pertempuran, Heihachi menceritakan tentang Paul yang dulu hampir mengalahkan Kazuya. Fight! Namun Paul gagal sebab Kazuya memiliki gen iblis yang sangatlah kuat. Singkat cerita, Paul kewalahan nih melawan King. Bahkan Paul sudah mulai terpojok oleh kekuatan dari King. Alhasil King berhasil nih memenangkan pertempuran ini. Setelah itu Heihachi kembali ke truknya untuk berbicara dengan peneliti yang meneliti tentang Leontin dan hubungannya dengan Ogre. Singkat cerita, si peneliti menceritakan hasil temuannya kepada Heihachi yang juga berhubungan dengan gen iblis milik Kazuya dan juga Jin. Kemudian Heihachi berencana untuk kembali ke arena sebab dia ingin menonton babak final. Namun sayangnya dia dihadang oleh seorang gadis bernama Julia. Di situ Julia berusaha untuk menghajar Heihachi sebab dia mengambil liontin milik sang ibu. Namun naasnya Julia bukan tandingan Heihachi. Beruntungnya Jin berhasil menghentikan mereka dan berjanji akan membawa pergi Julia dari hadapan sang kakek. Mendengar hal itu Heihachi langsung pergi nih. Setelah itu Jin dan Julia sempat mengobrol soal liontin milik ibunya yang diambil oleh Heihachi. Kemudian menurut ibunya Julia, liontin itu seharusnya tidak digunakan oleh orang lain sebab jika digunakan untuk kejahatan, maka semuanya akan bertambah parah. Bahkan Julia juga menyangka bahwa Heihachi lah dalang dibalik datangnya Ogre. Hal ini membuat Jin sedikit kesal dan berjanji akan mengembalikan liontin itu kepada Julia sehabis pertarungan finalnya melawan King. Mendengar kata King, Julia sempat membeberkan alasan King berada di turnamen ini, yaitu untuk mendapatkan uang supaya dia bisa membangun sebuah panti asuhan dan menolong anak-anak yang terlantar. Akhirnya pertandingan final tiba nih, di mana Jin akan melawan King. Pertempuran ini sangatlah sengit sebab King juga bisa menyamai kekuatan Jin. Sekalipun King unggul di awal, Jin tetap menjadi pemenangnya. Baiknya Jin, sekalipun dia menang, dia memberikan semua uang hadiahnya kepada King demi membantu anak-anak jalanan. Hal ini membuat sang kakek kesal sebab sekalipun Jin menang, dia tidak dapat menarik Ogre datang ke arena itu. Alhasil Heihachi menantang Jin untuk bertarung dengan alasan demi mendapatkan gelar Raja Tinju Besi. Dengan berapi-api Jin menerimanya sebab dia yakin nih bahwa Ogre ini didatangkan oleh kakeknya. Dalam pertempuran ini Heihachi berhasil membuat Jin babak belur. Fight! Namun Jin tidak menyerah begitu saja, dia bangkit kembali.
dan Jin juga teringat tentang sang ibu yang dulu mengajarkan teknik Kazama padanya. Itulah teknik yang berhasil mengalahkan Heihachi sekaligus mendatangkan Ogre. Walaupun berhasil, Jin tetap memendam semua perasaan kesal dan benci terhadap Ogre, sebab dahulu Ogre telah membuat sang ibu pergi untuk selamanya. Tanpa menunggu lagi, Jin langsung buy one dengan Ogre. Pertarungan ini sangat sengit, terutama bagi Jin sebab dia mengalami kesulitan untuk menumbangkan Ogre. Hal ini membuat teman-temannya ingin membantunya. Sayangnya Heihachi tidak membiarkan mereka untuk membantu Jin. Namun di situ Jin tidak masalah dengan itu, sebab dia hanya ingin membalaskan dendam ibunya kepada Ogre. Selama pertarungan, dia selalu teringat semua pesan ibunya untuk dapat mengontrol diri dan juga emosi yang dimiliki oleh Jin. Namun di situ Jin juga teringat oleh perkataan dari sang kakek yang membuat api di dalam dirinya membara. Hal ini membuatnya dapat menghabisi Ogre dengan mudahnya. Setelah selesai menumbangkan Ogre, Heihachi ingin menahan Ogre. Sialnya sesuatu yang aneh terjadi nih pada tubuh Ogre yang sudah tidak bernyawa. Yang mana Ogre itu berubah menjadi sosok lain yang lebih besar, yakni sosok iblis dengan tanduk sayap. Iblis itu menatap sinis ke arah Jin dan dengan cepat dia menyerang Jin. Melihat iblis yang begitu berapi melawan Jin, Heihachi langsung mundur beberapa langkah dan tidak ingin berada di dekat pertempuran mereka. Namun berbeda dengan ketiga teman Jin, mereka berinisiatif untuk membantu Jin. Mereka mulai membantu Jin ketika Jin tumbang oleh kekuatan iblis itu. Pertempuran itu sementara diambil alih nih oleh ketiga teman Jin. Namun sayangnya mereka bukan tandingan dari iblis. Bahkan Xiaoyu juga berakhir tertangkap oleh iblis. Melihat gadis itu dalam kesulitan, Jin teringat akan kejadian naas yang menimpa ibunya. Namun di situ Jin berhasil mengontrol dirinya, sehingga gen iblis di dalam dirinya tidak mengambil alih dirinya. Tetap berhasil bangkit lagi dan mengalahkan iblis itu tanpa lepas kendali seperti mendiang ayahnya. Akhirnya MVP dari pertandingan ini adalah Jin. Teman-temannya sangat senang melihat Jin menang tanpa lepas kendali pada gen iblis miliknya. Sayangnya Heihachi merasa tidak puas dan menganggap Jin adalah aib bagi keluarga. Alhasil Heihachi menembak Jin dan membuatnya tumbang. Melihat kejadian ini, semua temannya Jin merasa kesal pada Heihachi, terutama Xiaoyu. Saat ini Jin berada di dua dunia dan berhasil bertemu dengan ibunya. Di sana Jin sempat sedih sebab Jin akan memberikan ruang untuk gen iblis miliknya supaya dia bisa selamat dari tembakan sang kakek. Benar aja Jin selamat, namun tubuh dan sosok Jin sudah berubah. Jin mirip sekali nih dengan sosok iblis yang memiliki tanduk dan juga sayap. Tanpa ragu lagi, Jin langsung menghadang Heihachi dan ingin menghabisinya. Alhasil Jin hanya melempar Heihachi tanpa menghabisinya. Di akhir film, Jin hanya menatap ke arah teman-temannya. Setelah itu Jin terbang untuk menghancurkan patung milik kakeknya dan langsung meluncur ke bulan yang kian lama berubah menjadi merah. Nah, itu tadi alur cerita dari film Tekken Bloodlines. Gimana Sleeper, seru banget kan cerita kali ini? Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.